Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagaimana kita mencoba untuk membahas ya secara dasar untuk machine learning, yaitu machine learning yang unsupervised, supervised dibandingkan dengan unsupervised. Kemudian berikutnya adalah diskriminatif dibandingkan dengan generatif. Ya, mengambil dari slide ini. Ya, ini adalah supervised dibandingkan dengan unsupervised. Jadi kalau dan kalian juga bisa nanti melihat videonya yang aslinya ya. Jadi saya kira banyak juga mungkin yang belum atau mungkin yang dari sudut pandang lain, tapi saya akan mencoba menjelaskan dengan cukup panjang ya untuk penjelasan ini. Jadi kalian bisa lihat videonya juga ada tadi di daftar di slide di silabus tadi ada linknya, bisa dilihat. Ya, atau saya lihatin sebentar, itu di sini ya. Ini linknya ada ya, linknya ada. Ini penjelasan sampai 30 menit menjelaskan tentang supervised dan unsupervised dan diskriminatif dibandingkan dengan generatif. Nah, kita sekarang mulai dari supervised dibandingkan dengan unsupervised. Ya, yang banyak ya, baik itu yang neural base maupun yang non neural itu adalah yang supervised sebenarnya, yang supervised learning. Ya, jadi supervised learning salah satunya adalah klasifikasi itu algoritmanya lebih banyak daripada yang unsupervised, tapi akan kita lihat juga bahwa karena yang namanya supervised itu membutuhkan label, sehingga untuk kedepannya banyak diandalkan juga sebenarnya adalah yang unsupervised. Ya, kita mulai. Ini adalah supervised learning, yaitu machine learning. Ya, learningnya adalah secara supervised, di mana supervised itu di sini ada datanya itu adalah pair atau pasangan antara data X ya, X kecil sebuah data dengan Y kecil sebuah label. Jadi sebuah data dengan dipasangkan, setiap sebuah data ada pasangan sebuah label. Di mana contohnya misalkan data itu bisa berupa image, data itu bisa berupa teks, data itu bisa berupa graf, data itu berupa transaksi, data itu berupa string, dan lain-lain. Pokoknya data, di mana data itu X, data kecil, ini bisa berupa dua dimensi seperti image seperti ini, gambar kucing ini ya, dua dimensi, atau bisa sequence kata-kata, atau bisa berupa graf, atau bisa berupa yang lain-lain. Jadi ini adalah sebuah X adalah sebuah image, misalkan kucing ini, gambar kucing ini. Kemudian Y itu adalah label. Ya, label itu adalah ya kita memberi label, memberi ini ya salah satunya label itu adalah yang banyak adalah nanti adalah ini kelas ya. Jadi ini tapi secara umum adalah label. Ya, secara umum adalah label, bukan hanya kelas saja. Label bahwa ini diberi label ini ya. Kalau di ini contohnya kelas ya. Meskipun nanti akan kita lihat label itu bisa juga katakanlah samar-samar ya. Label itu dalam tanda petik bisa samar-samar. Samar-samar itu artinya misalkan label itu adalah untuk di teks, untuk di bahasa, misalkan adalah apa yang disebut dengan kata berikutnya. Jadi seperti misalkan saya akan perlihatkan di sini. Ini misalkan sebuah artikel berita ya. Artikel berita misalkan di sini. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan artikel berita seperti ini di sini. Ya, ini seperti ini misalkan. Ya.
Bisa juga nanti yang disebut label atau ya itu adalah kata berikutnya. Jadi seperti misalkan ada sebuah kalimat, ya kemudian kalau katanya adalah menteri, ya mungkin berikutnya adalah kesehatan. Menteri kesehatan berikutnya Menkes dan seterusnya. Ya, ini akan dijumpai di yang berupa teks, salah satunya adalah seperti itu. Tapi artinya balik lagi, ini ada pasangan data dan labelnya. Kemudian kita membuat model, ya, namanya machine learning. Ya, kita membuat model machine learning, ya, membuat model. Jadi hasil dari proses learning, hasil dari proses learning, hasil dari proses belajar itu kan kita menghasilkan model yang dianggap sebagai yang pintar, ya. Jadi intelijennya itu adalah yang disebut dengan model dari machine learning itu, yang dimana modelnya itu adalah merupakan sebuah fungsi. Fungsi itu bisa berupa bentuknya, representasinya bisa berupa pohon, bisa berupa rule, bisa berupa neural, tapi adalah fungsi yang memetakan, ya, sebuah fungsi yang memetakan x ke y, ya. Jadi yang diketahui x, y-nya dicari, ya. Seperti misalkan ada sebuah gambar, kemudian gambar binatang, dalam kasus seperti ini misalkan kita binatang-binatang, ya, kemudian x-nya diketahui, x itu adalah gambar karena tadi kita contohnya image, ya, image, kemudian y-nya itu adalah labelnya itu misalkan jenis-jenis binatang, ada kucing, ada anjing, ada kelinci, misalkan seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa proses learning itu learn-nya adalah menghasilkan sebuah fungsi mapping ini. Contohnya adalah klasifikasi. Ya, klasifikasi artinya di sini kita mempunyai kelas, ya. Label di sini adalah kelas, label kelas, ya. Jadi kita mempunyai predefined kelas, artinya kelasnya sudah kita definisikan sebelumnya, predefined oleh user. Seperti misalkan contohnya seperti ini. Ada predefined kelas label, ada kucing, predefined kelas label yang lain adalah anjing, predefined kelas lain adalah kelinci, dan lain-lain. Ya, ini adalah klasifikasi yang artinya labelnya di sini descript, ya. Kemudian regresi, kalau regresi di sini x-nya sama, yaitu objek, yaitu data, kemudian y-nya itu adalah continuous, ya. Contohnya regresi itu adalah misalkan untuk cuaca, misalkan x-nya itu hari, Senin, Selasa, Rabu, kemudian cuacanya itu adalah temperaturnya ini berapa, ya. Contohnya bisa juga misalkan gambar udara, pemandangan gitu, gambar outdoor atau indoor, bisa saja. Kemudian gambar sama seperti ini gambar, tapi di sini adalah continuous yang menunjukkan misalkan berapa derajat suhunya. Ya, mungkin saya coba akan lihat ada nggak contoh yang bagus. Ya, mungkin bisa aja seperti ini, katakanlah, ya. Ini adalah gambar-gambar seperti ini. Misalkan tadi x-nya sama-sama gambar, ya. Kalau tadi adalah kelas, kalau ini adalah gambar, di sini kemudian labelnya itu adalah berupa angka. Oh, ini berapa derajat? Ini berapa derajat? Dalam hal ini labelnya adalah misalkan derajat, temperaturnya inilah derajat. Ini adalah berapa derajat, dan seterusnya. Jadi di sini predefined labelnya untuk training, untuk proses learning adalah berupa continuous, ya, berupa continuous. Kemudian kalau x-nya bebas sama ini gambar atau yang lain. Kemudian ada object detection, jadi objeknya itu dideteksi apa gitu, ya, atau semantic segmentation, image captioning.
nanti ada ini contohnya. Ini adalah object detection, di mana di sini ada label-labelnya, yaitu di sini ada labelnya adalah dog, kemudian dog di sini adalah cat di sini. Jadi ini adalah label-labelnya. Kemudian di sini juga ada ininya, ada X-nya, kemudian Y-nya itu adalah label yang di sini, ini adalah dog, ini adalah cat. Ya sama, fungsinya adalah learning fungsi untuk mapping dari X ke Y. Jadi ini adalah contoh object detection. Kemudian contoh yang lain, ini masih image lagi. Semantik dalam arti semantic segmentation untuk image ya. Semantic segmentation. Jadi di mana di sini ada label-label. Labelnya adalah grass, cat, tree, dan sky. Di mana grass itu adalah yang ini. Jadi gambar aslinya itu adalah yang gambar kucing tadi ya. Gambar kucing tadi, gambar aslinya adalah seperti ini. Ini adalah seperti ini, kemudian diprediksi menjadi seperti ini, segmentasi, semantic segmentation. Ya. Jadi ini adalah rumput, ini adalah kucing, ini adalah pohon-pohon, ini adalah ini ya. Jadi mapping dari fungsi mapping dari X ke Y, di mana X-nya itu ini untuk kasus semantic segmentation. Kemudian juga di sini ada contoh yang lain, yaitu di sini image caption. Meskipun di sini sebenarnya melibatkan juga nanti lebih kompleks ya. Jadi di sini di sini adalah ininya ini adalah X-nya, datanya, kemudian di sini adalah labelnya. Meskipun untuk membuat label berupa caption itu juga nanti membutuhkan suatu machine learning lagi yang disebutkan model bahasa, dan model bahasa itu juga adalah machine learning lagi. Tapi pada intinya adalah di sini kita mempunyai X berupa datanya berupa image, kemudian labelnya berupa satu kalimat caption, yang sekali lagi caption itu menghasilkan caption yang baik, nanti bisa dibagi lagi dengan peran apa yang disebut dengan model bahasa, supaya bahasa Inggris yang masuk akal dan bahasa Inggris yang sesuai. Itu adalah supervised learning. Kemudian berikutnya adalah unsupervised, di mana unsupervised itu di sini hanya datanya X saja. Kalau ini pasangan X dengan Y, setiap X punya Y, setiap data punya labelnya. Kalau di sini hanya data aja, tidak ada labelnya. Tentunya jumlah data yang hanya X saja tentunya lebih banyak daripada yang ada labelnya. Ya, karena data, kita lihat ada data, itu banyak sekali yang tanpa label ya. Apakah image, kita mempunyai image, kita mempunyai teks, kita mempunyai graf, karena melabelin ini kan baik itu bisa menggunakan manusia atau dengan alat yang presisi tinggi, tapi di sini adalah kalau di sini hanya data aja, jadi data saja tanpa label. Ya, di sini goalnya adalah learning, ya proses learning, atau menghasilkan ya model. Sekali lagi ini juga menghasilkan model yang bagaimana mempelajari struktur dari data. Ya, struktur dari data yang ada di data tersebut, yaitu data yang berupa image, strukturnya seperti apa, yaitu data yang berupa teks, struktur rangkaian misalkan kata-katanya, atau data yang berupa graf, yaitu struktur di dalam graf itu, atau data berupa transaksi. Kemudian contohnya adalah misalkan clustering, ya.
sudah pelajari, itu menghasilkan klaster-klaster. Kemudian dari mempelajari hidden structure itu juga kita akan melihat nanti bagaimana sebuah data itu mempunyai dimensi yang mungkin dimensinya tinggi. Nah, seperti misalkan kalau image ya, image itu mempunyai dimensi, misalkan dimensinya adalah di sini misalkan pixel berapa kali berapa ya. Kalau misalkan untuk berita dimensinya itu misalkan kata-kata, di mana kata-kata ini adalah vocabulary-nya misalkan seperti itu. Dan dalam banyak hal yang dimensi itu atau istilahnya fitur ya atau ciri, nah itu bisa sangat besar. Kemudian perlu direduksi itu maksudnya adalah intinya, yang pentingnya bukan sekedar mengurangi saja, tapi meras menjadi inti-intinya, yang penting-pentingnya, yang merepresentasikan sebuah kucing itu adalah dengan seperti apa, dengan kalau anjing seperti apa, ini ya seperti itu. Kemudian ada fitur learning, yaitu di sini ada fitur ya, ciri ya, atau dimensi ini dipelajari bagaimana fitur itu dipelajari. Artinya kita tidak perlu menggunakan sepenuhnya dari manusia misalkan untuk membuat fitur ya, dan ini masih terkait juga dengan dimensional reduction. Kemudian ada disebut density estimation, yaitu mengestimasi density. Kita lihat ada contoh-contohnya. Di sini adalah clustering ya, ini adalah clustering. Contohnya adalah K-means, di mana ini diperlihatkan ada dua dimensi, contoh data dua dimensi, yaitu dimensi X dan dimensi yang horizontal atau vertikal, karena ini adalah bidang, bukan ruang, digambarkan secara visual supaya mudah, dua dimensi, di mana ini ada data-data tanpa label, artinya data yang sebenarnya tanpa warna, atau warnanya sama, kemudian bentuknya sama. Kalau di sini sudah dibedakan bahwa warnanya hijau, warnanya merah, warna biru, kemudian di sini bulat, di sini plus, di sini kali, ya udah dibedakan. Tapi aslinya itu sebenarnya adalah warna sama semua warnanya dan bentuknya. Nah, kemudian bagaimana dari struktur ini, struktur objek-objek di sini itu kemudian di cluster. Nah kemudian misalkan katakanlah di sini kita klasternya jadi 3. Nah kemudian ini hasilnya adalah seperti ini. Ada yang warna biru, yang warna hijau, kemudian ada warna hijau dan dibulatin supaya ini apa? Kemudian di sini adalah ini warna dan ini. Misalkan seperti itu. Misalkan aslinya adalah sama semua dan kita mengklaster karena berdasarkan cirinya itu 2 aja. Jadi cirinya adalah X koordinat Y, bukan bentuk. Kalau misalkan ada bentuk, nah itu lebih gampang banget. Jadi lebih gampang karena bentuknya udah jelas ya. Kalau bentuk bisa saja ini adalah bentuknya berbeda, warnanya berbeda lagi, itu lebih gampang. Tapi kalau yang lebih real itu contohnya adalah tadi belum ada bentuknya masih sama, warnanya sama. Kemudian di cluster seperti ini, saya kira cukup mudah dipahami, misalkan dengan algoritma adalah K-means. Nah, kemudian yang lain lagi untuk masih unsupervised learning adalah reduksi dimensi. Reduksi dimensi, dimensi adalah fitur, ciri. Ya, ini dimensinya ada 3, X, Y, dan Z misalkan. Jadi ke arah sini, dan arah ke sini. Dimana kalau contoh yang sebelumnya tadi kan 2 dimensi, ini sekarang objek-objeknya tadi sama, ini ada objek-objeknya tadi dalam satu ruang ya, satu ruang artinya 3 dimensi. Satu ruang artinya 3 dimensi di sini. Nah, kemudian kita ingin mereduksi menjadi 2 misalkan. Mereduksi dari 2 itu artinya supaya kita misalkan di sini bukan hanya mereduksi sembarang mereduksi, tapi untuk
membuat adalah yang dimensi-dimensi yang pentingnya, dimensi yang penting. Dimensi yang penting itu artinya merepresentasikan masing-masing objeknya, itu bisa jadi dibedakan, misalkan kemudian salah satunya dibuat untuk klaster jadi lebih jelas. Nah, ini misalkan kita lihat di sini, ya kalau kita lihat secara 3 dimensi itu kita sulit lebih sulit memisahkannya. Kemudian kita cari ada dimensinya, kemudian dimensinya itu adalah dimensi yang ke arah sini, ya, yaitu yang disebut dengan di sini adalah misalkan PC1 principal komponen, ya. Kita menggunakan PCA, PCA, principal component analysis. Ini adalah principal component pertama, principal component kedua. Jadi di sini kemudian ini dikurangi dimensinya dari 3 menjadi 2, tapi dengan dimensinya dicari dari datanya sehingga didapatkan adalah PC 1 sini, PC 2 seperti ini, kemudian ini digambarkan, kita seperti melihatnya dari sini, ini dilihatkan seperti ini. Karena mengapa seperti ini? Karena kita tadi menentukan PC 1 dan PC 2-nya seperti ini. Ya, sehingga dimensinya jadi berkurang, dan ini adalah dimensi-dimensi yang penting, dua dimensi yang penting untuk data seperti ini. Penting itu artinya kemudian struktur data-data di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas. Kemudian yang berikutnya adalah fitur learning. Ya, fitur learning ini yang kita pelajari dan bisa sebagai salah satu yang kalian bisa gunakan untuk tugas 1. Ini adalah dengan autoencoder. Ya, jadi dengan mengencode kode, mengencoder. Encoder yang mengencode itu pada intinya adalah mengurangi dimensi juga, ya, sebenarnya, ya, fitur atau dimensi, istilah lain, istilah fitur atau dimensi, ya. Nah, di sini di sini adalah datanya, di mana data itu X-nya panjang itu maksudnya dimensinya lebih banyak, ya, di panjang. Ini adalah dimensinya lebih banyak. Kemudian Z ini, ya, Z ini adalah fitur-fiturnya, ya, fitur-fiturnya ini juga fitur juga sebenarnya. Ini adalah fitur yang lebih kecil, lebih sedikit, ya, karena lebih digambarkan lebih pendek, ya. Kalau ini misalkan tadi ada 3, 1, 2, 3, ini juga 1, 2. Jadi mirip sebenarnya sama seperti yang slide sebelumnya di sini, tapi di sini menggunakan neural base, ya. Di sini menggunakan neural base. Jadi ini juga sebenarnya adalah dimensionality reduction juga. Ya, kemudian yang ini di encoder ini berhenti sampai encoder sini. Nah, kemudian di beberapa keperluan lain kemudian dibalikin lagi menjadi panjangnya sama, ya. Masih ini X, ini adalah X head atau X yang bertopi, artinya ini prediksi X-nya. X itu adalah himpunan sebuah gambar misalkan yang terdiri dari fitur. Jadi direkonstruksi lagi. Tapi autoencoder sendiri sebenarnya bisa di encodernya itu berhenti sampai sini. Fitur learning itu menghasilkan di sini. Ya, ini di sini menggunakan proses pembelajarannya, menggunakan ada fungsi untuk errornya atau loss-nya dengan fungsi L2 itu maksudnya dipangkatkan 2 di sini antara X yang aslinya dengan yang X yang rekonstruksi ini. Tapi intinya adalah membuat ini fitur ini. Ya, inilah contoh untuk yang fitur learning. Kemudian density estimation, masih sekali lagi kita masih unsupervised learning, ya. Ini adalah datanya seperti ini, ya. Kemudian sini mengestimasi density-nya. Di sini density-nya. Kita lihat density dari sini dan di sini, misalkan seperti itu. Ini adalah yang di 3 dimensi di sini density-nya. Ini artinya melihat kita dari ini dari bidang ini, ya, bidang
alasnya ini, misalkan di bidang alasnya. Ya, kemudian ya ini adalah perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning. Ya, kemudian, nah ini kemudian dari sudut pandang lain, diskriminatif versus generatif ya. Diskriminatif versus generatif. Diskriminatif ini contohnya sama seperti yang tadi ya, ini ada klasifikasi. Di sini adalah probabilitas P, jadi probability diskriminatif sama probability generatif. Di sini adalah probabilitas, P itu adalah probabilitas. Di mana X ini adalah data sama seperti tadi, Y itu adalah label. Jadi di sini ada label dan data, di sini hanya ada data, di sini ada data dan label juga, tapi dibalik. Dibandingkan dengan diskriminatif model dan kondisional generatif, ini isinya dibalik. Nah, kita berangkat dari diskriminatif model. Ini tadi membuat model ya, membuat model seperti pohon, decision tree, seperti yang lain-lain yang untuk supervise itu kan membuat model yang di sini probabilitas Y given X itu artinya probabilitas Y. Kita mencari probabilitas Y ya. Probabilitas Y ini cari adalah probabilitas label. Probabilitas label berapa? Labelnya ada cat, ada dog, ada lain-lain. Nah, probabilitas label cat berapa? Probabilitas label dog berapa? Probabilitas kalau ini apa? Kalau misalkan kelinci berapa? Nah, di sini given-nya itu adalah sebuah data. Datanya misalkan X ini adalah berupa image. Image-nya ini, yang kucing kecil ini. Image yang kucing kecil di atas rumput ini. Ya, kucing di atas di atas rumput ini. Ya. Dan nanti ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Kita akan lebih lanjut lagi nanti. Jadi di sini probabilitas Y. Sekali lagi probabilitas Y, probabilitas label untuk berbagai Y yang ada. Y-nya misalkan ada kucing, anjing, kelinci. Kalau anjing berapa, kelinci berapa. Nah ini kalau kalian masih ingat, itu adalah di klasifikasi Bayesian, itu jelas mengenai bias, yaitu menggunakan probabilitas. Ya di sini melan artinya ini membuat model ya, membuat model di mana model itu model dari machine learning ini modelnya adalah yang dia itu bisa membuat probability distribution ya, probability distribution yang conditional probability seperti ini. Jadi apakah modelnya berupa neural network juga misalkan, nah itu yang pada intinya adalah menghasilkan model yang merepresentasikan probability distribution ini. Jadi di sini kita lihat, nah ini recapnya dulu ya, recap untuk probabilitas secara umum ya. Untuk density function Px yaitu probabilitas sebuah X-nya berupa apapun ya, ini tidak harus misalkan berupa seperti ini untuk data. Jadi probabilitas sebuah X, sebuah data atau ya sebuah angka atau sebuah variabel X ya, itu Px itu nilainya adalah angka positif ya, sebuah angka positif ya, sebuah angka positif yang antara 0 sampai 1, namanya probabilitas itu bisa 0 sampai 1 untuk setiap X-nya. Jadi setiap X-nya itu di assign nilai positif. Jadi Px itu adalah Px, P di sini adalah positif, nilai positif, ini positif, ini positif.
Nah, di sini ada positif 0 sampai 1 yang artinya kalau nilainya semakin besar itu semakin ini apa probability-nya semakin tinggi atau semakin mungkin ya, semakin mungkin ada, semakin mungkin dia wajar, itu semakin mungkin dia wajar. Jadi seperti misalkan kalau seperti ini ada cat ini dengan cat yang seperti ini, misalkan dengan cat yang misalkan sedang berdiri, nah mungkin yang cat yang seperti ini lebih wajar, lebih besar probability-nya karena cat yang berdiri itu jarang misalkan. Kemudian density function itu dinormalisasikan, artinya integral atau ruang atau jumlah keseluruhan dari semua xxx itu 1 ya. Jadi artinya kalau ada cat, kemudian kalau di sini yang seperti ini ya, ada yang labelnya cat, dog, dan itu, dan kelinci dijumlahkan 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan probability-nya ini di sini x-nya, semua kemungkinan x-nya kalau nanti akan lebih contoh yang persisnya kalau di sini ini adalah 1 ya. Ini adalah untuk diskriminatif dan generatif secara umum. Nah, kita sekarang lebih detail ke diskriminatif ya. Di mana di sini diskriminatif itu tadi ya, jadi mencari probabilitas model, yang model itu merupakan model probability distribution untuk probabilitas Y. Y itu adalah label, ya, label untuk given-nya X, given-nya sebuah gambar ada. Jadi ini adalah given-nya ini X, yaitu given-nya adalah X-nya itu adalah gambar ini. Gambar ini adalah given-nya. Kalau gambarnya ini, ya, cari probabilitas cat given gambar kucing. Probabilitas dog given gambar kucing yang sama. Gambar kucing yang sama. Nah, ini angkanya berapa? Angkanya berapa? Angkanya 0 sampai 1. Angkanya 0 sampai 1. Kalau dijumlahkan antara ini, angkanya berapa? Angkanya berapa? Jumlahkan jadi 100%. Itu ya. Jadi misalkan di sini katakanlah 0,9, di sini adalah 0,1 jumlahkan. Dan yang lebih besar di sini adalah more likely, artinya gambar seperti ini lebih mungkin ini adalah kucing, bukan anjing gitu ya, meskipun mungkin ada anjing mirip seperti ini, tapi kemungkinan 10% itu dari datanya. Ya, seperti itu, saya kira lebih jelas ya. Ya, jadi yang dicari adalah probability Y semua Y-nya, ini adalah Y dan Y. Ya. Kemudian kita lihat, ya di sini sebenarnya, ya oke. Nah kemudian di sini kalau given-nya beda lagi, jadi given-nya adalah ini, x-nya, jarak x-nya ini, x-nya ini, gambar ini, gambar anjing ya yang kita tahu. Nah given-nya adalah sama, probabilitas cat, probabilitas dog. Nah ini dicari berapa probabilitasnya, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ini jumlahkan angka di sini, ini adalah dijumlahkan jadi 1. Nah ternyata di sini dari model, misalkan model yang cukup bagus, yang dihasilkan dari proses learning atau training, itu menghasilkan di sini kalau given-nya ini adalah dog-nya lebih besar daripada kalau probabilitas kalau cat ya. Di sini di diskriminatif model ya, label-label untuk yang mungkin, label-label yang mungkin itu adalah cat dan dog. Di sini contohnya dalam kasus ini. Untuk setiap inputnya ini anjing, ya. Nah kemudian label yang mungkin itu ada misalkan hanya 2, di sini contohnya 2 cat sama dog aja. Itu berkompetisi. Berkompetisi itu maksudnya di sini sama ini berkompetisi. Mana yang lebih besar? Ini sama ini berkompetisi. Ini gambar yang sama, given yang sama berkompetisi. Ini gambar yang sama berkompetisi. Yang berkompetisi untuk probability match-nya berapa? Tidak ada kompetisi antar image karena given-nya sama. Given-nya ada kucing, given-nya ada kucing. Ini adalah satu penghitungan, satu proses sendiri. Ini adalah satu penghitungan sendiri sehingga yang berkompetisi itu adalah
adalah di sini adalah labelnya. Label cat nama dog itu berkompetisi untuk given yang sama. Label cat dan dog itu berkompetisi untuk given yang image yang data yang sama, tetapi tidak ada kompetisi antar image, tidak ada kompetisi antar di sini antar x-nya. Ya, kemudian masih ya sama di sini. Nah, di sini kita lihat labelnya, karena kita punya cuma 2, cat dan dog saja, tidak ada label kera misalkan gitu ya, tidak ada. Nah, kemudian model itu belajar dari permasalahan anjing dan kucing. Nah, data belajarnya hanya anjing kucing dengan berbagai jenis image, kemudian dipaksa, misalkan kalau seperti ini, image seperti ini, yang kita tahunya adalah bukan anjing, bukan kucing. Nah, ini lebih dekat, probabilitasnya lebih besar kucing atau anjing. Ternyata misalkan ini model mengatakan bahwa probabilitas kucing itu lebih besar daripada probabilitas anjing. Jadi di sini image ini diprediksi atau juga lebih dekat ke kucing. Ya, jadi di sini kalau misalkan ada input yang tidak masuk akal, ya, ada input yang tidak masuk akal, artinya tidak masuk akal itu di luar permasalahan kita labelnya hanya kucing dan anjing. Nah, kita tetap harus memberi label distribution untuk semua image juga, termasuk image ini. Image kera tetap harus diberi label juga. Itu adalah diskriminatif. Tadi ini. Oh, ini termasuk ini juga, misalkan gambar seperti ini. Gambar seperti ini anjing atau kucing. Ya, karena permasalahan anjing kucing dan ini unreasonable input juga. Ini harus tetap tidak ada cara untuk menangani bagaimana kalau unreasonable input. Kalau misalkan kita dipaksa labelnya kucing dan anjing. Ini adalah yang diskriminatif ya. Jadi diskriminatif itu probability given probability Y, probability label given data. Ya, kemudian untuk generatif model ini saya kira lebih abstrak, lebih sulit membayangkan ya. Kalau tadi lebih mudah dibayangkan. Nah, sekarang ini lebih abstrak. Tapi saya kira insya Allah ya tidak terlalu sulit juga. Di sini belajar membuat modelnya itu membuat nanti menghasilkan distribusi dari X. X itu apa? X itu adalah data. X itu adalah contohnya adalah image ini. Ya. Jadi probabilitas dari image, inputnya adalah image. Cari angkanya berapa probabilitasnya. Image, angkanya berapa? Image, angkanya berapa? Angkanya berapa? Image kucing dengan gambar kucing yang lain, probabilitasnya berapa dan ada gambar yang lain, gambar yang lain. Ya, di sini jadi probabilitas sebuah data, probabilitas sebuah image misalkan. Ya, di sini kita di generative model di sini harus dihasilkan angka, di mana angka ini adalah kalau tadi tidak ada berkompetisi antar image, ya kalau di sini berkompetisi dengan semua image yang lain. Berkompetisi dengan semua image yang lain. Berkompetisi dengan image yang lain. Seperti contohnya misalkan di sini. Ini probabilitasnya lebih besar. Ya mungkin karena ini contohnya. Mungkin karena ini lebih jelas bahwa ini adalah anjing seperti ini. Ya, atau bentuk bukan anjing. Ya, kita tidak mengatakan ada anjing, ada kucing, kita tidak tahu. Kita tidak beri nama. Tapi adalah gambar yang seperti ini adalah gambar yang lebih mungkin. Gambar seperti ini adalah gambar yang lebih mungkin. Dibandingkan contoh yang lain, misalkan gambar anjing seperti ini, mungkin ada gambar satu lagi anjing yang sedang misalkan naik sepeda misalkan. Itu sama-sama dari kita tahu bahwa itu anjing, tapi anjing yang kurang, gambar yang seperti kurang mungkin. Ya, seperti itu. Jadi
artinya probabilitas lebih besar itu adalah likely, lebih mungkin, lebih wajar di foto-foto tersebut. Foto itu merepresentasikan misalkan dunia nyata, artinya dunia nyata itu lebih mungkin seperti itu, anjing yang seperti ini daripada misalkan anjing yang naik sepeda. Ya, ya. Jadi di sini belajar dari atau melihat strukturnya, internal struktur. Nah, di sini dihasilkan probabilitas dari image data, diperoleh dari image, diperoleh dari image, dan dijumlahkan semuanya satu. Seperti ini. Jadi saya kira ini akan agak lebih abstrak, tapi seperti itu. Ini probabilitasnya adalah seperti itu. Ya, kemudian di sini jadi tadi ya semua image itu berkompetisi, ya berkompetisi pada ini probabilitas yang kemudian untuk yang mana yang lebih besar daripada yang lain. Kemudian artinya apa? Nah ini artinya juga machine learning-nya, pembelajaran mesinnya itu lebih sulit karena apa? Dapat dikatakan ini seperti supaya memahami image understanding dari data training. Dari training seperti itu ada gambar foto, ada foto anjing yang macam-macam, kucing dan macam-macam itu. Kemudian termasuk yang kera atau yang lain, gambar yang rumput atau apa yang likely, yang mungkin, yang mungkin, ya, yang lebih mungkin di himpunan foto-foto, atau himpunan foto itu mencerminkan misalkan dunia nyata, ya dunia nyata yang dilihat atau di foto, yaitu yang mencerminkan dunia nyata yang dilihat atau di foto tersebut. Ya, ini untuk image, ya bukan hanya untuk image, tapi juga untuk yang lain. Yang lain itu misalkan teks gitu ya. Misalkan teks, kalau teks itu misalkan mana yang lebih mungkin, misalkan antara misalnya di sini yang disebut dengan model bahasa ya. Jadi seperti misalkan contohnya saya akan perlihatkan sebentar, saya lihat di sini tadi langsung saya buka. Akan saya lihatkan untuk kasus bahasa, untuk kasus teks. Ya, misalkan contohnya mungkin yang ini misalkan ya, misalkan ada sebuah X, ini probabilitas X, inilah X-nya adalah ini, I saw a fan. X yang lain, I saw of fan. Ini bahasa Inggris, maksudnya kata-kata bahasa Inggris yang valid, kata-katanya ya. Kata ini valid bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris yang valid juga. Tapi kalau dirangkai, ya, kemudian misalkan contohnya dari speech to text, atau ini adalah kalimat tanpa speech to text, kalimat aja yang wajar baik itu kalau bahasa itu secara grammar lebih benar atau secara kewajaran lebih baik, ini adalah probabilitasnya lebih tinggi daripada ini. Ya, probabilitasnya lebih tinggi daripada ini. Ya. Kalau tadi ini contohnya adalah image, ya, image ini lebih besar probabilitasnya daripada ini. Dan atau yang lebih gampangnya menurut saya sih sama-sama, misalkan sama-sama anjing, yang satu anjing sedang seperti ini sama anjing naik sepeda tadi. Ya, kalau di sini adalah yang probabilitas yang I saw a fan dengan I saw a fan. Ya, ini probabilitasnya lebih tinggi. Atau satu lagi contoh, ya ini contohnya misalkan ini
Ya. Ini misalkan ada dua buah data. Ini data pertama, about 15 minutes from data. Ini sebuah data ya, X dari X. Kalau di tadi yang ada gambar anjing kucing itu X-nya, ini adalah X, rangkaian kata-kata. Ini adalah rangkaian kata-kata yang lain yang dikontraskan supaya dibedakan cuma satu aja misalkan. Ini adalah bahasa Inggris yang benar, baik itu susunan kata-katanya semua bahasa Inggris, dan ini adalah juga benar juga. Nah ini juga sebenarnya bahasa Inggris yang benar juga. Ini minutes ini bukan typo. Ya, minutes itu adalah sebuah tariannya. Seperti ini adalah tarian ini namanya minutes. Ya. Nah ini, tetapi kalau kita lihat kewajarannya dari kalimat ini sekitar 15 menit dari menit dalam arti waktu. Kalau di sini sekitar 15 tarian dari. Nah ini dari sisi kewajarannya, artinya di koran-koran, di tulisan-tulisan yang banyak adalah ini. Jadi probabilitasnya ini lebih besar dari probabilitas ini. Ya, jadi itu adalah contoh untuk generatif model yang untuk teks yang nanti akan kita lihat banyak sekali dipakai dan penting, sangat penting, ya, sangat penting ya. Ya, ini adalah yang generatif model ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini model bisa mereject dalam tanda petik, mereject yang input yang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal atau misalkan yang tidak wajar gitu ya. Kalau kata-kata tadi misalkan tidak wajar, kalau seperti ini minus ini tidak wajar, misalkan sehingga kecil banget angkanya. Nah seperti ini juga seperti ini, misalkan yang dapat dikatakan ini tidak wajar, misalkan tidak wajar dalam arti ini ya, tentunya dari permasalahannya, karena di sini permasalahannya misalkan gambar-gambar binatang gitu ya, gambar-gambar binatang. Jadi dari sekumpulan foto yang banyak yang seperti ini tidak wajar ya, tidak wajar ya, tidak wajar itu nanti ada outlier dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah conditional generative model. Ya, ini dibalik, sekarang dibalik. Sekarang mencari probabilitas, contohnya gambar X, probabilitas X, probabilitas X, ya, probabilitas X. Probabilitas X itu berapa di sini? Given kita ketahui cat, given kita ketahui cat, given kita ketahui cat, given kita ketahui cat, semua ini givennya sama. Untuk given yang sama, Y, yang sama, cat, 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 itu ini, kalau cat, kalau seperti ini, gambar ini, gambar kucing ya, kalau ini gambar, ini anjing, gambar kera, gambar abstrak, nah ini probabilitasnya berapa? Probabilitas gambar kucing, given kalau cat, berapa? Probabilitas gambar anjing, given cat, berapa? Probabilitas gambar kera, given cat, berapa? Probabilitas gambar abstrak, given cat, berapa? Ya, ini dibalik dengan yang ini. Kalau ini probabilitas dicari labelnya, kalau di sini probabilitas dari image-nya. Demikian juga di sini. Dog, 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 given-nya. Kalau ini adalah gambar cat, gambar kucing seperti ini, gambar anjing seperti ini berapa probabilitasnya. Ya, di sini di conditional generative model. Jadi ini adalah generative model sama seperti ini. Karena mencari probabilitas X sama mencari probabilitas X sehingga sama-sama generative model, tapi bedanya di sini ada kondisinya. Ada kondisionalnya. Di mana kondisinya adalah given-nya label ini. Ya. Adalah given-nya adalah label ini. Di mana conditional generative model ini setiap yang label ini, kemungkinan label ini, given-nya label sama labelnya itu berkompetisi antar image ya. Jadi image yang ini berkompetisi antar image ini
probabilitasnya untuk label yang sama, Ya, ini tiga-tiganya merupakan model yang penting ya, tiga-tiganya baik itu diskriminatif atau generatif, baik itu juga generatif yang seperti ini atau generatif yang kondisional itu juga penting ya. Ya, saya kira di artificial intelligence pengantar AI, mata kuliah pengantar AI juga kita sudah pelajari. Kita pelajari apa yang disebut dengan teorema Bayes ya. Apa yang kita pelajari dengan teorema Bayes, di mana di sini ada teorema Bayes adalah seperti ini ya. Tapi biasanya adalah kalau di teorema Bayes ini P Y given X, kemudian ini dikesanakan Px given Y kali Py, kemudian bagi Px ya. Tadi saya kira sama saja, cuma dibolak-balik. Ya, di sini ada kalau di klasifikasi Bayes itu adalah yang dicari ini. Ya, kemudian kita menghitung ini dan ini dan ini. Nah, kemudian tapi intinya adalah semua ini ada tadi yang tiga ini adalah model. Kalau di sini sangat gampang. Jadi di sini adalah probabilitas labelnya saja. Dari 10 yang labelnya kucing ada 4, yang labelnya anjing ada 6 ya. Berarti probabilitas yang anjing berarti ya 6 per 10. Ini gampang banget, nggak usah dibahas. Nah, kemudian di sini ada 3, 1, 2, 3 yang semuanya dipakai di learning, di proses learning. Ini adalah conditional generatif yang tadi, ini adalah conditional generatif yang mencarinya juga bisa berdasarkan ini, kan ini sama dengan ya. Ini adalah conditional generatif. Kemudian di sini adalah diskriminatif model. Nah, ini adalah yang klasifikasi Bayes ini. Kemudian ini unconditional generative model yang tadi, yang tengah tadi, yang ini. Seperti ini. Jadi mengingat kembali aturan Bayes ya. Kemudian kita bisa membangun kondisional ini. Nah, kalau misalkan kita mencari kondisional ini dari komponen-komponen yang lain. Artinya ini conditional generative model itu adalah ini. Diskriminatif model dibagi dengan error label ini dikalikan unconditional. Nah, ini di sini yang diskriminatif model ini adalah mengassign label ke data, ya, mengassign label ke data. Jadi ada klasifikasi, ya, atau mungkin ada klasifikasi, ada regresi, kemudian fitur learning dengan labelnya, ya. Jadi di sini adalah probabilitas Y. Kemudian kalau di sini adalah deteksi outlier. Deteksi outlier itu karena kita kan tadi bisa mereject yang tidak wajar ya, yang tidak wajar, gambar yang tidak wajar, ada kita permasalahan binatang tapi ada gambar abstrak itu adalah outlier. Misalkan seperti itu, atau noise. Atau outlier itu adalah pencilan bahasa Indonesianya, yang artinya misalkan ada gambar-gambar yang mungkin real tapi outlier, seperti misalkan ada anjing yang sangat pintar, dia bisa naik sepeda motor, misalkan seperti itu, outlier. Nah, karena deteksi outlier itu juga penting nanti untuk berbagai permasalahan, termasuk juga misalkan untuk clustering, outlier misalnya dihapus dulu. Kemudian fitur learning ya. Fitur learning ya di sini adalah mempelajari fitur. Kalau di sini dengan label, di sini tanpa labelnya, ya. Jadi di sini fitur learning artinya menghasilkan fitur-fitur, himpunan fiturnya. Ya, kemudian untuk ditebalin ya, menghasilkan data yang baru, ya, data yang baru yang nanti data baru itu misalkan contohnya kalau bahasa aja ya, bahasa. Untuk bahasa misalkan contohnya seperti ini.
Ya, yang saya kira yang lebih banyak adalah di bahasa dibandingkan dengan di image ya. Ya, ini kan menghasilkan new data. Ya, menghasilkan new data. Ini menghasilkan new data itu seperti ini contohnya. Menghasilkan new data itu sebenarnya seperti ini. Ini adalah misalnya, ya, ini contohnya misalkan seperti ini. Ini adalah karya Shakespeare ya, ini Shakespeare. Tapi sebenarnya ini bukan benar-benar karya Shakespeare, tapi ini adalah hasil dari learning, proses learning yang belajar dari karya-karya Shakespeare. Karya-karya Shakespeare ini di learning, kemudian menggunakan diskriminatif, apa, tadi menggunakan generatif apa ini ya, apa, generatif model ini ya, dihasilkan seperti ini. New sampel data, kemudian atau dihasilkan ini Wikipedia entry. Yang ini dari sisi penampilannya, dari sisi kata-katanya ini wajar misalkan jadi entry Wikipedia, meskipun ini sebenarnya adalah dummy. Artinya dummy itu artinya apa? Dummy itu artinya sebenarnya secara makna kalau ini ya, kalau kalimat, karena kalimat itu punya semantik, ini secara semantiknya itu nggak benar. Secara kalimatnya nggak benar, seperti misalkan naturalism and decision for majority of countries were grounded by Irish language, misalkan seperti ini sebenarnya statement yang kemungkinan besar tidak benar, kemungkinan besar tidak benar, ya. Kemungkinan besar tidak benar, tetapi secara istilah-istilah, kata-katanya, secara kalimatnya bahasa Inggrisnya itu udah benar, udah bagus, ya. Kemudian juga yang lain seperti ini, misalkan ada membuat seperti ini untuk atau ini untuk HTML, XML, misalkan ini XML yang sebenarnya adalah buatan dari machine learning. Ini dari machine learning, khususnya deep learning. Ya, kemudian yang ini seperti misalkan ini juga dibuat oleh deep learning juga. Ya, ini dibuat juga oleh deep learning, bukan oleh manusia yang secara misalkan notasinya banyak benernya, wajar. Kemudian kalimat-kalimat matematikanya banyak wajarnya, tetapi secara semantik orang matematika melihat seperti ini semantiknya udah nggak bener nih, udah apa, tidak ada persamaan seperti ini, proof seperti ini, apa proof yang tidak benar gitu. Contoh yang lain misalkan membuat seperti ini, bahkan membuat gambar-gambar seperti ini yang wajar bagi orang yang tidak mendalami matematika, ini juga bagus. Bagi orang matematik ini apa gitu ya. Ini juga yang lain-lain termasuk Linux Code. Ya, Linux Code juga ini misalkan sintaksnya udah benar, tidak ada sintaks error, tapi isinya itu sebenarnya nggak mempunyai ini apa semantik yang jelas misalkan gitu, atau bahkan mungkin semantik error. Juga mungkin yang ini adalah buatan dari yang generatif model, ini adalah juga generatif model. Kemudian baby names ini juga generatif model, ini baby name yang kira-kira pantas ini untuk nama-nama baby, nama bayi di mungkin di barat seperti itu. Tentunya juga belajar dari nama-nama bayi yang tanpa label, ya. Yang tadi generatif itu yang tanpa label, yang hanya F, ya probabilitas X gitu aja. Dan lain-lain termasuk juga ya macam-macam juga yang udah macam yang lain. Ya, kemudian kalau image contohnya di sini adalah yang di Introduction to Deep Learning di MIT. Diperlihatkan contoh itu
contoh yang sederhana ya. Contoh yang sederhana maupun contoh video. Ya. Contoh sederhana maupun contoh video. Ya, contoh yang sederhana ini adalah gambar-gambar aja. Di sini yang dihasilkan dari generatif model. Ya, jadi belajar dari data-data tanpa label, yaitu artinya image-image wajah manusia misalkan. Nah, kemudian di proses learning, ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini adalah fake. Tidak ada orang, bukan foto orang beneran, tapi dari orang-orang yang kebanyak gambar orang dihasilkan otomatis seperti ini, misalkan contohnya. Atau bahkan video juga bisa. Oke, saya kira seperti itu untuk di sini. Kemudian untuk di sini adalah yang conditional generatif mengassign label sembari atau sambil mereject outlier. Jadi membuat labelnya PX ya. PX ini sebuah gambar tadi, kalau gambar misalkan atau teks misalkan, apakah wajar atau tidak. Ya, wajar itu probabilitasnya tinggi, likely. Tapi kalau tidak wajar itu lebih rendah. Nah, di sini sambil mereject outlier. Kalau outlier di reject ya, karena di sini adalah mendeteksi, karena di sini bisa mendeteksi outlier. Jadi ini bisa mendeteksi ya. Kalau ini outlier, karena untuk misalkan untuk YY tertentu, nah ini kalau rendah berarti artinya mendeteksi outlier. Juga bisa mengenerate data baru. Jadi seperti misalkan data baru itu misalkan di sini kucing ya, misalkan probabilitas kalau gambar kucing tadi, kalau gambar tadi kan manusia ya, kalau di contoh yang sini kan saya tutup ya, itu gambar wajah-wajah. Kalau di sini misalkan Y-nya itu apa, atau kalau teks ini Y-nya itu misalkan puisi, misalkan dihasilkanlah puisi. Atau bisa juga sebenarnya di sini ini mungkin di sini itu adalah contohnya yang kondisional, itu adalah machine learning sebenarnya contohnya, atau image captioning atau machine learning dulu ya. Kalau di teks ya, ini adalah teks ya, seperti ini misalkan teks di machine learning, machine translation ya. Jadi seperti ini misalkan. Nah, ini machine translation di sini Y, tapi di sini Y-nya label ya, mungkin lebih cocok di sini kalau Y-nya bukan label itu machine translation, tapi kalau Y-nya label artinya ya ini hanya sebuah label aja, bukan machine translation berarti ya kalau ini hanya label. Ini misalkan tadi itu adalah misalkan kata, misalkan puisi, maka ini dihasilkan adalah puisi-puisi yang sebuah rangkaian kata puisi yang bagus dan seterusnya. Oke. Secara umum model itu seperti ini. Nah, taksonominya di sini adalah yang density-nya eksplisit, di sini density-nya implisit ya. Di sini bisa menghitung probabilitas X ya. X itu adalah data ya tadi ya. Kemudian tidak secara langsung atau eksplisit menghitung PX, tapi dari samplingnya, misalkan dari sampling. Nah, kemudian di sini approximate ya. Nah, kemudian kalau yang kita pelajari di sini adalah yang sekarang itu adalah Boltzmann machine dan autoencoder yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan ini. Ya, mungkin saya kira seperti itu pengantar untuk supervised, unsupervised, kemudian generatif dan diskriminatif dan generatif. Sebelum kita akan lanjutkan ke yang menggunakan slide berikutnya, yaitu ini deep unsupervised learning.
Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kita break dulu sebentar sambil yang sholat dulu.